Oke, hari ini kita kembali bertemu dalam sel yang menyesuaikan saja. Kalau Jumat kesulitan ya kita ke Minggu. Bisa selamat Jumat masih bisa, atau Kak Sinta pas Jumat juga tidak ada masalah di kerjanya ya kita tetap Jumat. Untuk minggunya ya alternatif kita menggeser ke Minggu. Ya kecuali kalau memang benar kesulitan semua ya bisa nih. Tapi kadang-kadang kalau Jumat malam Siska kesulitan buka kamera. Iya, kadang-kadang kuotanya sinyalnya kalau malam itu lancar. Kemudian demikian. Oke, hari ini kita memulai dulu dalam doa. Kita bersama-sama bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan untuk komsel kami hari ini dalam tangan Tuhan. Kau turut beracara, kau bekerja, kau menyatakan segala sesuatunya. Berikan kami bukan cuma pengetahuan, kekuatan, juga kemampuan untuk menjalani kehidupan ke depan ini Tuhan dengan akal dan firman. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, eh, sebelumnya untuk mengawali saya juga akan terus apa itu mengulang atau mengoreksi. Artinya setiap hari jangan lupa tetap baca firman. Temukan manfaatnya ketika baca firman setiap hari. Kalau dari Siska, dari setiap hari membaca firman Tuhan, apa yang Siska dapatkan, apa yang Siska temukan dari kebiasaan yang baru ini, mungkin yang di waktu-waktu yang sebelumnya itu hampir tidak pernah melakukan, tapi kemudian sekarang mulai punya kebiasaan baru. Apa yang Siska bisa temukan dari kebiasaan baca firman? Siska dulu. Gimana bisa pertanyaannya? Nah, Pak. Ya, jadi kan kita sejak Komsel bersama-sama ini sudah mulai kebiasaan membaca firman Tuhan setiap hari. Mungkin di waktu-waktu yang lalu kita nggak pernah memiliki kebiasaan ini. Nah, sekarang apa yang kamu mengalami atau ada manfaat yang baik atau apa, ada hal-hal baru apa dari kebiasaan membaca firman Tuhan ini setiap hari, apa yang kamu rasakan? Yang berbeda mungkin dari yang sebelumnya. Silakan. Ngerasa relasinya lebih dekat aja sama Tuhan. Terus eh, juga enggak. Ternyata kan tak kira itu kalau baca setiap hari kan kayak berat gitu. Tapi ternyata juga enggak sih. Ya, akan apa? Kita membiasakan diri untuk memiliki kebiasaan yang baru membaca firman Tuhan, dan itu memang harus kita miliki, harus kita tanamkan, kita kerjakan sejak masa muda. Kalau tidak, nanti sudah dewasa akan susah, akan kesulitan. Sama seperti firman Tuhan seperti makanan, kalau kita tidak makan, kita akan kelaparan. Ini kan juga dengan rohani kita. Kita nggak ngasih makan rohani kita dengan firman Tuhan, satu kali kita akan merasa kok ada yang kurang. Itu kebiasaan yang baik harus kita miliki. Kalau Kak Sinta gimana? Mungkin lebih ke kalau misalnya malam baru ingat gitu Pak kayak rasa bersalah atau enggak ada yang kurang gitu. Nah, kalau pagi kesiangan bangunnya, jadi keburu-buru. Itu gimana? Iya sih Pak. Jadi, lebih pagi lagi kalau gitu, Pak. Ya walaupun tidak masalah malam pas teringat baca ya tidak ada masalah. Kalau memang bisa lebih baik, tidak apa-apa pagi. Walaupun belum di-share ya bisa tanyakan ke saya kalau Siska belum bangun bagaimana. Tapi kita usahakan share pagi. Ya kalaupun sempatnya siang atau malam tidak. Gimana temannya enggak? Belum bisa gabung. Iya, saya udah WA tadi Pak tanya bisa gabung terus dia bilang aku kerja gitu. Oh, kerja siang.
Minggu juga kerja. Kurang tahu, Bu. Gak apa-apa. Nara, gimana? Punya kebiasaan baru baca firman Tuhan? Yuk, belajar. Ada bagaimana menurut Nara? Ngerasa apa? Nggak tahu. Ya. Oke, hari ini kita belajar firman Tuhan dengan judul Waktu Tuhan. Nah, seringkali kita ini eh, apa ya, mengatakan atau menyanyikan lagu Waktu Tuhan, tunggu waktunya Tuhan, terus semua ada waktunya dan sebagainya. Kita ngomong tentang waktu Tuhan dari nyanyian, dari perkataan. Tapi bagaimana sih sebenarnya waktu Tuhan itu terjadi atas hidup kita? Kita sama-sama dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11. Bisa dibantu Nara yang membacakan. Pengkhotbah 3 ayat 11. Khotbah pasal 3 ayat 11 ini ayat yang sudah terkenal, bahkan seringkali diucapkan, bukan orang Kristen pun seringkali mengucapkan kata-kata ini. Padahal yang mereka ucapkan itu ada di firman Tuhan. Silakan Nara, sudah ketemu belum? Pengkhotbah 3 ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya, di garis bawahi ada kata, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Bukankah orang-orang yang bukan orang Kristen seringkali berkata, semua indah pada waktunya, semua indah pada waktunya. Yaitu dari firman Tuhan ini, bahwa ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu dibedakan menjadi dua pengertian. Dalam bahasa Yunani, waktu itu ada yang pertama namanya kronos. Kronos itu apa? Yaitu waktu yang bisa dihitung, bisa ditentukan, atau bisa diperkirakan. Contoh kronos yaitu tanggal lahir seseorang. Siska punya tanggal lahir, Sinta juga punya tanggal lahir. Ada juga tanggal masuk sekolah. Ara juga punya tanggal masuk sekolah. Siska yang sudah lulus sekolah ada tanggalnya, ada tahunnya. Kalau waktu yang bisa ditentukan itu adalah disebut kronos. Waktu yang bisa kita perkirakan angka, jumlah, atau datanya. Itu adalah kronos. Dan seringkali ada namanya kronologi. Kronologi itu adalah urutan waktu atau kejadian. Urutan suatu peristiwa atau kejadian. Biasanya kronologi itu digunakan untuk peristiwa kecelakaan, orang sakit, orang meninggal, dan sebagainya. Tapi sebenarnya kronologi atau kronos itu adalah urutan suatu peristiwa atau kejadian. Misalkan kecelakaan kereta api. Kereta berangkat jam 18.30 dari arah stasiun menuju stasiun berikutnya. Tiba-tiba dari arah tidak terduga muncul truk yang menerobos palang pintu kereta api. Sekitar pukul 18.40, kereta menabrak truk tanpa dapat dihindari. Itu adalah kronos, waktu yang sehari-hari. Dan tanggal, hari ini adalah tanggal 30 Juli 2023, itu adalah kronos. Bisa kelihatan ini yang saya tampilkan? Bisa ya? Siska, Sinta, bisa membaca ya? Bisa, Pak. Bisa. Saya nggak apa-apa. Bisa. Ada waktu yang bentuk kedua selain kronos, yaitu kairos. Kairos itu adalah waktu yang tidak bisa diduga, datangnya tidak bisa disangka.
Biasanya berupa momen atau kesempatan. Contohnya, misalkan mendapatkan panggilan kerja, tiba-tiba Kak Sinta mendapatkan panggilan kerja. Kan tidak terduga, sudah mengajukan lamaran sudah lama, ternyata baru dapat panggilan kerja hari ini, mendapatkan hadiah atau menerima beasiswa. Tidak jelas tanggalnya tiba-tiba ada. Orang mengalami kenaikan pangkat, atau bahkan mungkin kalau secara dewasa, bertemu dengan jodoh, nggak tahu, tiba-tiba ketemu. Kenal dengan teman baik, di satu sekolah, di satu tempat, ya berteman baik sampai sekarang, dan tidak pernah diduga. Itu adalah kairos. Itu yang disebut dengan waktunya Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Itu adalah kairos. Jadi bahwa Tuhan punya rencana, punya waktu bagi kita, itu adalah kairos. Kairos itu adalah waktu yang tidak diduga, yang tidak disangka, atau waktunya Tuhan. Itu yang seringkali disebut dengan momen atau kesempatan. Jadi kalau ada teman, orang bernama kairos, itu artinya waktunya Tuhan. Ya, pokoknya tiba-tiba mendapatkan sesuatu, itu adalah waktu yang tidak diduga. Berapa waktu Tuhan? Bagaimana waktu Tuhan digenapi? Yang pertama, sadari bahwa rancangan Tuhan itu indah. Ini yang sama seperti kita pelajari waktu yang lalu. Rancangan Tuhan itu indah, demikian juga waktu Tuhan pun tepat. Bukan cuma rancangannya indah, waktunya juga tepat. Nah, Siska bisa baca Kejadian 50 ayat 20. Silakan, siapkan. Kejadian pasal 50 ayat 20. Ini kisah dari Yusuf dan saudara-saudara. Memang kalau mereka rekakan yang jahat dari aku, tetapi telah mereka rekakan untuk kebaikan dan kebaikan seperti yang terjadi saat sekali ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ya, Iya. benar. Tidak salah. Ya, itu tentang peristiwa tentang Yusuf. Tuhan punya rancangan atas Yusuf. Dia akan menjadi pemimpin atas saudaranya. Diawali dari mimpi. Yusuf mendapatkan mimpi. Dia akan memimpin dan menjadi seorang yang menyelamatkan keluarga. Tapi ternyata rencana Tuhan itu tidak langsung terjadi. Ada waktu tersendiri supaya rencana Tuhan digenapi atas hidupnya. Ada waktunya. Kapan? Tidak tahu. Coba kalau misalkan Tuhan ngomong 2 tahun lagi, ya dia mungkin bisa sabar menunggu 2 tahun. Tapi tidak tahu kapan rencana Tuhan digenapi. Dia mengikuti dengan baik, percaya bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah, tapi waktunya juga tepat. Rancangan Tuhan itu beriringan dengan waktunya Tuhan. Tuhan membuat rancangan atas hidup kita. Namun rancangan itu terjadi dalam waktu yang tepat dan indah menurut Tuhan punya rencana yang indah atas Sinta, atas Siska, atas Nara. Tuhan punya rencana. Tapi kapan terjadinya? Tuhan punya waktu yang tepat tersendiri atas kehidupan kita semua masing-masing. Tuhan punya rencana yang indah, dia juga punya waktu yang tepat. Itu harus kita sadari, pahami sebagai dasar bahwa segala sesuatu ada waktu. Yusuf pun tidak menyadari, tapi ketika semua sudah selesai, dia alami bahkan bapaknya yaitu Yakub meninggal. Saudara dia berkata kepada saudara-saudara, kamu merancangkan yang jahat, mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tapi Allah atau Tuhan merekakan yang kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang sekarang ini. Jadi dia mengatakan dengan maksud seperti yang terjadi sekarang ini untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dia mengalami kairos waktunya itu. Pada akhirnya dia menyadari. Bagaimana waktu Tuhan yang digenapi? Yang kedua, yaitu waktu Tuhan perlu proses yang tidak mudah, tidak instan, dan perlu kesabaran. Bisa dibaca di Habakuk 2 ayat 3. Gantian Kak Sinta.
membaca Habakuk 2 ayat 3. Silakan. Kitab Habakuk 2 ayat 3. Habakuk 2 ayat 3. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Iya, eh, kata penglihatan ini juga sama saja bahwa Tuhan menjanjikan sesuatu, bahwa masih menanti saatnya. Kapan Tuhan menggenapi? Tunggu. Kalau Tuhan sudah membuat waktunya indah atas kehidupan kita, rancangan Tuhan dinyatakan tidak menipu. Memang kelihatannya lambat, tapi pada waktunya akan terjadi. Sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Bertangguh itu ditunda, tidak akan ditunda lagi. Ketika mengalami proses kehidupan ini, rasanya semua kok terasa lama, menyakitkan, dan seakan tidak ada ujungnya. Tuhan tidak pernah menjanjikan segala sesuatunya berjalan dengan cepat dan mudah. Semua ada proses yang harus kita jalani. Kalau kita melihat zaman sekarang ini, ada banyak yang instan atau serba cepat. Contohnya ada mie instan, ada kopi yang instan juga, teh dan berbagai makanan lain yang serba cepat. Orang kesulitan makanan pada masak, bingung, beli mie instan supaya aman. Dulu ya pada waktu saya masih kecil, orang itu makan mie instan kalau kondisi darurat saja. Atau biasanya kalau sakit baru dibelikan mie instan. Karena kan mungkin tidak bisa makan nasi, dibelikan mie instan. Jadi mie instan itu adalah terakhir, pilihan terakhir. Tapi sekarang mie instan mudah ditemui, bahkan bisa dikonsumsi setiap hari. Siapa yang setiap hari makan mie instan? Mie sedap. Siska makan mie setiap hari? Atau Sinta? Mungkin kalau sedang situasi daripada masak susah-susah, Kak Sinta sering makan mie instan. Kelihatannya. Sering, Bang. Wah, sering. Arah pun juga mie instan, mie gelas. Tinggal dikasih air hangat, sudah jadi. Sekarang mie instan mudah dikonsumsi karena murah belinya, mudah didapatkan. Tinggal ke Alfamart, Indomaret, atau ke warung-warung sudah ada. Dulu hanya ketika orang sakit supaya pencernaannya aman, bisa makan dengan baik. Makanan atau minuman bisa diproses secara cepat. Kita bisa bikin mie instan, minuman instan. Namun ingatlah, waktu Tuhan tidak pernah bisa dipercepat. Mengapa demikian? Karena Tuhan sedang mempersiapkan hati kita supaya tidak mudah cepat bangga dan puas. Kalau semua impian kita terpenuhi dengan cepat, rancangan Tuhan tersedia dengan cepat, kita akan cepat puas dan sombong. Sayalah yang mengerjakan. Kita tidak percaya kalau Tuhan yang mengerjakan. Tuhan sedang membentuk iman kita supaya kuat menghadapi segala tantangan dan pergumulan yang ada. Pada akhirnya dibutuhkan kesabaran untuk menantikan waktu Tuhan. Jadi di dalam Tuhan tidak ada yang instan. Semua perlu proses, semua perlu pembentukan, dan perlu kesabaran untuk kita menghadapi. Kalau kembali pada kisah Yusuf, Yusuf harus mengalami diejek saudaranya. Dia akan diejek, diolok-olok saudaranya, dianggap tidak bisa apa-apa, bahkan dianggap mati. Bukankah ketika dia sudah dijual, saudaranya memberikan baju berlumuran darah diberikan pada ayah, terus dikatakan bahwa anakmu sudah mati. Yusuf dibuang ke sumur, dijual kepada orang-orang yang saudagar-saudagar, kemudian dijadikan budak di rumah Potifar, difitnah, lalu dimasukkan ke dalam penjara. Siapa yang mau seperti itu? Pada akhirnya dalam waktunya Tuhan, Yusuf pun diangkat sebagai
penguasa di Mesir. Jadi semua perlu proses, tidak mudah, tidak menyenangkan, sampai waktunya memang Tuhan mengangkat. Perlu proses yang tidak mudah, sabar saja menghadapi segala sesuatu. Dan poin ketiga, waktu Tuhan bisa dipercepat dengan kesetiaan kita pada Tuhan. Ini ada di Mazmur 119 ayat 10 sampai 11. Dibaca Nara, Mazmur 119 ayat 10 sampai 11. Silakan. Mazmur 119 ayat 10 sampai 11. Mazmur 119 ayat 10. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Iya, Tuhan mengatakan dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Itu artinya apa? Di Daud sebagai penulis Mazmur atau menggambarkan kita sebagai seorang manusia mencari Tuhan segenap hati. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu, ya hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janji. Artinya apa? Memiliki kehidupan yang baik di dalam. Waktu Tuhan bisa dipercepat dengan kesetiaan kita pada Tuhan. Secara manusia, tidak ada yang bisa mempercepat. Kapan Tuhan memulihkan hidup kita? Kapan Tuhan membuat hidup kita jadi lebih baik dari saat ini? Tidak ada yang bisa. Namun ketika kita memiliki kesetiaan mengikut Tuhan, kita setia dengan Tuhan, seperti tadi, setia baca firman Tuhan, pagi-pagi Siska baca firman Tuhan, Nara baca firman Tuhan, Kak Sinta juga, bahkan mungkin sempatnya malam, itu tetap kesetiaan mengikut Tuhan. Maka proses itu Tuhan akan percepat bagi kita. Mungkin waktunya, mungkin kira-kira Tuhan punya waktu buat kita 5 tahun. Terus sekarang kita setia sama Tuhan, ya saya buat jadi 3 tahun. Kira-kira seperti itu. Sebaliknya kalau kita bandel, tidak taat, dan semau sendiri, maka waktu Tuhan pun akan semakin lama. Tidak mau baca firman Tuhan, jarang-jarang berdoa, dan tidak nurut sama orang tua, semau sendiri. Pokoknya mauku ya mauku. Akhirnya ya semakin lama prosesnya. Tuhan menjanjikan pada Abraham untuk mendapatkan anak di masa tuanya. Namun karena Abraham masih berbuat semaunya sendiri, maka proses itu semakin lama. Apa yang membuat Abraham semaunya sendiri? Dia menikah dengan pembantunya. Dia mencoba untuk menolong Tuhan sehingga lahir anak yang namanya uh, Ismail. Dia juga berbanyak hal yang dia berbuat semaunya sendiri. Dia ngomong kepada raja di Filistin, ngomong bahwa ini adikku, padahal itu istrinya. Ya, dia berbuat semaunya sendiri. Tuhan tetap mengasihi Abraham, tapi prosesnya tentu lebih lama. Dibutuhkan waktu sampai 25 tahun baru Abraham memiliki anak. Bagian kita yaitu memiliki kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Setia saja membaca firman Tuhan. Terus berdoa. Jangan lupa untuk berdoa. Berdoa itu bukan berdoa makan, minum, dan sebagainya. Tapi berdoa menyerahkan segala kehidupan kita dalam tangan Tuhan. Setiap hari. Misalkan saja berdoa tidak harus lipat tangan tutup mata. Misalkan saja ketika dalam pekerjaan, cinta tidak bisa mengerjakan sesuatu, apa yang harus dilakukan? Dalam hati ngomong, Tuhan, tolong saya untuk bisa menyelesaikan. Tiba-tiba ada cara untuk mengerjakan, ada hikmat untuk mengerjakan. Siska juga misalkan dalam pelajaran juga itu. Nara juga ketika belajar di sekolah juga demikian. Tuhan, saya nggak ngerti gimana ini mengerjakan. Tiba-tiba ada pertolongan. Oh, harus seperti ini, harus seperti itu. Dan juga tidak kehilangan waktu untuk beribadah dan melayani. Sempatkan untuk melayani Tuhan, untuk apapun juga. Jadi waktu Tuhan bisa dipercepat dengan kesetiaan kita pada Tuhan. Tiba, oh, terselesaikan. Tiba-tiba ada pertolongan.
Itu cara kita mempercepat. Memang tidak ada yang bisa mempercepat kapan Tuhan menolong dan memulihkan kita. Tapi bisa kita mengerjakan bagian kita. Jadi Tuhan setiap hari memiliki kehidupan yang relasi yang dekat dengan. Kemudian, waktu Tuhan memerlukan iman sampai terjadi nyata bagi kita. Kita baca di Ibrani 11 ayat 8 sampai 11. Nah, supaya semua kebagian, saya baca ayat 8, Nara ayat 9, Siska ayat 10, Kak Sinta ayat 11. Ibrani 11. Kita mengikuti dari seorang yang bernama Ibrani 11 ayat 8 sampai 11. Oke, kita ketemu. Saya baca dulu Ibrani 11 ayat 8, nanti Nara ayat 9, Siska 10, Sinta 11. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. 9. Nara. Ayat 9, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia ditinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu ini. 10, Siska. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. 11. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Ya, jadi Tuhan menjanjikan pada Abraham itu dua. Yang pertama akan mendiami suatu tempat, satu negeri, yang disebut dengan tanah perjanjian. Dia nggak tahu kemana harus berangkat. Pokoknya keluar saja dari tanah kelahirannya dia. Dia berangkat saja. Dan ketika berangkat itu tentu dia akan mengalami masalah. Diomongi oleh saudara-saudaranya, diomongi keluarganya, diomongi tetangganya dan temannya. Kamu kemana? Orang kalau pergi itu tentu tahu tujuannya. Tapi firman Tuhan berkata, tidak mengetahui tempat yang tujui. Ya, dia berangkat saja, ikuti apa yang Tuhan mau. Bisa jadi di perjalanan Tuhan berkata, belok ke kiri, belok ke kanan, atau ke utara, ke timur, dan sebagainya. Dan janji Tuhan yang kedua bahwa dia akan memperoleh anak. Walaupun usianya sudah lewat, firman Tuhan berkata usianya sudah sangat tua. Waktu itu usianya dia adalah 75 tahun pada waktu mendapatkan janji akan mendapatkan anak. Dan tentu tidak mungkin, tapi dia tetap percaya. Dan tentu ketika dia akan mendapatkan anak, juga mengalami perkataan yang tidak baik. Sudah tua, tidak mungkin mendapatkan anak, dan sebagainya. Dua janji itu dia alami, dia terima, tidak mudah. Ketika kita mengalami proses dari Tuhan, rasanya tidak menyenangkan. Kadang-kadang kita berkata, kapan sih saya bisa selesai dari masalah ini? Atau kapan kehidupan saya bisa pulih? Bahkan kadang-kadang orang berkata, kapan Tuhan menolong saya? Oleh karena itu diperlukan iman. Bahwa Tuhan sedang mengerjakan hal yang baik atas hidup. Iman itu percaya. Percaya saja bahwa segala sesuatu pasti selesai dengan baik. Percaya saja bahwa semua pasti Tuhan berikan. Sabar saja ketika menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, keadaan yang sulit, dan permasalahan yang tidak mudah diatasi. Sabar saja, jangan lepas dari doa dan persekutuan dengan segala sesuatu. Tuhan pasti jadikan indah bagi kita. Bisa jadi kondisi ekonomi keluarga kita saat ini tidak baik. Namun dengan iman dan percaya, Tuhan Yesus sanggup menolong. Pada akhirnya bisa menyelesaikan sekolah atau bisa mendapatkan pekerjaan dengan. Tiba-tiba kalau kalian mau melihat ke belakang, rasanya kok nggak mungkin.
ekonomi keluarga saya itu berantakan, pas-pasan, bahkan bisa dibilang kurang. Tapi kok bisa saya lulus sekolah, kok bisa saya bisa dapat pekerjaan dan sebagainya. Mungkin juga yang mengalami sakit, kondisi kesehatan tidak baik, percaya bahwa Tuhan Yesus sama mereka. Akhirnya sembuh dan sehat lagi. Padahal ketika sakit sepertinya tidak ada harapan. Orang kalau sakit itu mesti bawaannya ngomong pingin mati terus. Kayak Kak Cinta kalau sakit kan nggak tahu kapan sembuhnya, nggak tahan. Tapi ketika sembuh, sehat, ternyata, kok bisa ya saya sembuh dan sehat ya? Padahal minggu yang lalu masih di rumah sakit. Penggenapan waktu Tuhan kadang memerlukan air mata. Kita bisa mengalami nangis, mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Kita mengalami senyuman yang menahan, dan dada yang menyimpan kesesakan. Karena dikata-kata yang tidak semestinya. Namun ketika kita bereaksi dengan benar, maka Tuhan pun akan menggenapi karyanya dengan indah atas hidup kita. Oke, yang bertanya, tidak, mari kita sekali lagi sharing. Prakteknya sharing. Ceritakan dalam kehidupanmu, adakah sesuatu yang tidak mudah dijalani saat ini atau di waktu yang lalu? Tapi ternyata Tuhan menolong dan menyediakan yang kita inginkan atau doakan selama. Tiba-tiba saja tidak terduga ada cara Tuhan menolong dalam kondisi yang tidak kita perkirakan. Tiba-tiba mengalami hal yang baik, padahal sebelumnya tidak mungkin. Pernah Kak Sinta mengalami situasi seperti itu? Silakan. Mungkin dikata-katai oleh seseorang atau apa, rasanya tidak mungkin bisa mengalami hal yang baik. Tapi ternyata satu kali dipulihkan, bisa dapatkan itu. Bisa mengalami mungkin waktu masa sekolah atau masa bekerja. Silakan. Banyak sih Pak, cuman lupa. Nah, mesti begitu. Orang kalau ditanya banyak, lupa. Ya kan ada salah satu. Pak, kira-kira dalam kehidupanmu itu rasa. Oh, mungkin pas dulu SMK magang ya Pak. Itu udah kepikiran kayak, waduh di rumah sakit, di klinik nanti parah, terus orangnya juga kelihatan kok nggak ramah gini-gini. Ternyata setelah dijalanin, ya orangnya baik-baik, sampai direkturnya juga baik gitu Pak. Magang di rumah sakit. Di klinik, Oh, klinik. Di mana itu? klinik Kasih Karunia di Jalan Darmos itu Pak. Klinik kasih karunia. Hmm, Dharma Permai dekatnya Alfa Omega kalau nggak salah. Oh gitu ya. Klinik kasih. Berapa lama magangnya? Ya Pak, Berapa lama waktu itu? 3 bulan. Sebagai apa tugasnya? Macam-macam sih Pak. Bantu-bantu di bawah, melayani pasien, sama di atas ngurus itu. Kayak kita bayarin suppliernya itu. Oh. Pada waktu mau praktek, membayangkan rasanya kok tidak Ya, mungkin, nggak bisa. iya soalnya kan kok tiba-tiba di klinik ngeri gitu Pak. Takut nggak bisa. Dalam situasi yang tidak terduga, ternyata Tuhan memampukan sehingga bisa menyelesaikan, mengerjakan dengan baik. Ya, puji Tuhan juga cerita yang baik. Jessica, mulai punya gambaran, silakan. Hmm, kayaknya waktu dulu kan, waktu kecil tuh saya kan telat bacanya. Terus sampai kayak tinggal di rumah saudara, terus kayak dibilangin kalau saya tuh nggak bisa baca, terus kayak bener-bener diejek-ejek di sana. Terus ternyata itu nggak nggak yang kayak mereka omongin. Saya itu bukan nggak bisa, memang belum bisa aja. Ya, akhirnya bisa baca sampai sekarang, bisa seorang siswa yang ya, punya prestasi yang baik dalam masa-masa proses
itu memang waktu Tuhan perlu kita alami tidak menyenangkan. Mungkin bisa jadi sampai mengeluarkan air mata, bisa jadi kita menahan senyuman, bisa jadi dada ini sesak. Mungkin di waktu-waktu yang lalu seperti itu. Mungkin juga di waktu nanti kalian juga akan mengalami. Dan ada saja cara Tuhan untuk menolong. Sabar saja, percaya bahwa waktu Tuhan itu pasti indah bagi setiap. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tidak mudah dimengerti. Itu kan lagunya seperti itu. Nara bercerita atau tidak? Oke, nah, itu yang bisa kita pelajari hari ini, bahwa Tuhan punya waktu yang tepat atas kehidupan setiap kita. Cara Tuhan menolong kita tidak tepat. Rencana Tuhan indah, waktu Tuhan pun juga tepat atas kehidupan kita masing-masing. Ya siapa yang menduga? Siska juga bisa menyelesaikan pelajaran akhirnya SD yang bagus, tidak mudah dijalani sampai SMP dan sekarang. Kak Sinta pun juga demikian. Tuhan bawa dari satu situasi pekerjaan ke pekerjaan yang lain yang nggak mudah dijalani. Ada banyak perkataan, ada banyak situasi tidak mudah. Tapi percayalah bahwa indah, tepat, dan baik bagi kita semua. Oke, kita akhiri dalam doa. Siska bisa menutup doa untuk komsel kita hari ini, silahkan. Ya, Mister. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu kami dapat melaksanakan komsel ini dari awal sampai pada akhir Tuhan. Tuhan berkati Mister Oki yang sudah menyampaikan segala sesuatu firman-Mu dalam komsel hari ini Tuhan. Berkati kami yang akan melanjutkan aktivitas selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, terima kasih. Sampai jumpa berikutnya. Dan Terima semoga kasih, Pak. Terima kasih, Mister.